Gimana latihan perdana ini? Gila, ini pertama kalinya gue kayak gini, berasa kayak orang baru olahraga. Tapi emang bener kan, kayaknya gue mulai suka deh di sini. Bisa-bisanya lo bilang kayak gitu. Ini kita berasa kayak disiksa, tahu nggak? Itu karena lo belum buka mata. Coba deh lo buka mata dan nikmatin setiap pelatihan yang ada di sini. Kita dapat teman baru, belajar disiplin. Yang gue rasain selama di sini terbayar. Disiplin itu kalau kita ngerjainnya dengan senang hati, semuanya bakalan ringan. Kayak nggak ada orang nih, aku bisa keluar. Males banget masuk kelas, mending aku pergi aja. Kamu mau kemana, Reno? Ini masih jam sekolah, masih pagi juga. Tapi kamu ada di sini, bukannya ada di kelas. Kamu mau bolos lagi ya? Ngaku hayo, pasti mau bolos lagi kan? Kamu itu udah banyak bolosnya, Reno. Jangan keseringan. Nanti kalau banyak bolos, kamu gak bisa naik kelas loh. Bahkan kamu bisa aja dikeluarin dari sekolah. Kalian itu bawel banget sih. Mau aku dikeluarin dari sekolah atau enggak, itu bukan urusan kalian. Mending kalian pergi aja deh sana, jangan ganggu aku. Kita gak akan biarin kamu pergi ya, Reno. Udah cukup kamu bolos sekolahnya. Ayo kita ke kelas. Guru pasti bentar lagi bakalan ke kelas. Nanti kamu bisa dimarahin kalau gak ada di kelas. Udah dibilangin juga, jangan ikut campur. Aku nggak mau masuk ke kelas. Aku maunya nongkrong. Males tahu nggak dengerin guru ngomong tuh. Mereka merasa paling tahu, terus sukanya nyalahin orang. Nyalahin gimana? Itu mah kamu aja yang nakal. Kalau kamu gak nakal, gak bakalan tuh guru marah dan nyalahin kamu. Ucap orang pinter yang selalu dibelain guru. Ya iyalah, kalian mah nggak pernah dimarahin, disalahin, selalu dibela. Kalian kan pinter dan rajin. Mana ada sih guru yang bakal bela murid yang nakal kayak aku. Jadi karena kepalang tanggung juga, udah dicap sebagai anak yang nakal, mending aku pergi aja kan. Bukan gitu, Reno. Kamu jangan mandang orang kayak gitu. Gak ada yang dibeda-bedakan kok. Guru itu cuma mau mendisiplinkan murid yang nakal biar mereka gak nakal lagi. Terus gimana sama anak yang gak terlalu pintar? Mereka tetap aja dipandang sebelah mata kan? Di mata mereka tuh anak pintar gak apa-apa bikin masalah, selalu dibela. Sedangkan aku selalu jadi sasaran perbandingan mereka. Reno, tunggu. Udahlah Cika, kita gak bisa menghentikan Reno. Kayaknya dia juga lagi gak baik-baik aja. Aku ngerasa kalau dia itu lagi ada masalah. Anita, Reno itu kalau ada masalah atau enggak, dia bakalan tetap bolos. Itu udah jadi kebiasaan dia. Kamu jangan ketipu sama muka polos dia. Aku yakin kalau dia itu memang beneran cuma bohong. Kalian ngapain ada di sini? Ini udah jam masuk kelas. Tadi kita ketemu sama Reno, Pak. Kayaknya dia mau bolos lagi. Kita udah coba tahan, tapi Reno tetap pergi. Anak itu emang susah diatur. Kapan anak itu akan berhenti nakal kayak gini? Maaf Pak, kalau boleh saya kasih pendapat, hal seperti ini harusnya dibicarakan sama orang tua. Bukan hanya pembicaraan, tapi harus ada solusi yang tepat. Reno mungkin anak yang nakal, tapi saya yakin di balik itu semua pasti ada yang disembunyikan. Kita gak ada yang tahu kan kalau dia itu punya masalah apa di rumahnya sampai dia kayak gini. Pendapat kamu saya terima, tapi biarkan itu jadi urusan kami. Sekarang kalian masuk ke kelas. Baik, Pak. Sepertinya harus ada rapat guru. Ren, lo dari pagi ada di sini. Bukan sekolah malah bolos terus. Gak takut dimarahin sama orang tua lo? Udahlah bro, hidup ini buat dinikmati, bukan buat dikekang aturan. Gue sih udah bodo amat mau dimarahin atau enggak. Lagian udah biasa juga gue dimarahin, jadi gak bakalan ngaruh apapun. Tapi lo gak takut kalau nanti uang jajan lo habis? Bisa aja kan orang tua lo gak ngasih lo uang jajan. Kalau kayak gitu lo sendiri yang pusing. Gue juga gak pernah mikirnya sampai segitunya sih. Yang gue pikirin itu gimana caranya biar seneng-seneng. Lagian ada ibu gue, dia gak bakalan rela kalau anaknya kelaparan. Pasti langsung dikasih lah. Ya pantesan aja lo santai, backingannya ibu lo sendiri. Reno, sebaiknya kamu pulang. Besok kamu sekolah dan jangan bolos lagi. Jangan bikin orang tua kamu jadi khawatir, nak. Orang tua saya nggak bakalan khawatir, Bu. Yang mereka pikirkan cuma cari uang, bukan anaknya. Jadi ngapain juga saya pulang? Nggak akan ada gunanya. Mending saya di sinilah. Ada temen, bisa makan apa aja daripada di rumah sepi. Jadi itu masalahnya. Kamu kalau ngerasa orang tua kamu lebih sibuk kerja, kamu seharusnya mengerti kalau mereka lakukan itu demi kamu. Kalau mereka gak kerja, nanti siapa yang bakalan cari uang buat kamu? Udah cukup ya Bu, jangan ngomong seolah Bu Heni ini tahu segalanya. Yang ngerasain itu saya, dan saya yang lebih tahu soal keluarga saya. Gak usah bikin saya gak nyaman di sini. Maaf kalau kesannya kayak gitu, tapi saya cuma gak mau kalau kamu lari terus dalam masalah. Kamu gak akan bisa selesaikan semuanya kalau menghindar kayak gini. Kamu gak akan dapatkan apa yang kamu mau kalau kayak gini terus. Ngomong apa sih Bu? Aduh Bu Heni, udah gak ada gunanya nasehatin Reno. Dia itu gak bakal ngerti Bu. Dia udah susah buat dinasehati. Mending udah dimin aja Bu.
Tapi saya kasihan sama dia. Kalau dia bolos terus bisa aja loh dia dikeluarkan dari sekolah. Banyak orang yang gak bisa sekolah karena gak punya biaya. Tapi Reno punya segalanya. Kenapa dia gak mau sekolah sih? Kita nggak ada yang tahu seberat apa masalah Reno, Bu. Jangan langsung berpikiran negatif. Bu Heni, ini saya bawa baju pesanannya Bu Heni. Maaf ya, saya baru bisa antar sekarang. Soalnya emang lagi sibuk-sibuknya. Makasih banyak ya Mbak, maaf merepotkan. Saya tadinya mau ambil sendiri, tapi belum sempet juga. Bu, saya pulang dulu ya, Bu. Kopinya saya ngutang dulu. Ya ampun, itu anak kerjaan yang ngutang mulu. Reno, kamu kemana sih nak? Jangan bikin ibu khawatir gini. Ibu nggak bisa kalau kamu nggak ada kabar. Di sekolah juga nggak ada. Sebenarnya kamu kemana sih nak? Kenapa bikin ibu jadi tambah khawatir gini? Kamu jangan terlalu khawatir gitu, Bu. Aku yakin Reno itu baik-baik aja. Dia udah biasa kan kayak gini. Nanti juga dia pulang. Tapi mas, aku benar-benar khawatir sama anak aku. Bisa nggak sih dia itu sehari aja nggak bikin masalah? Kalau nggak bikin masalah ya bikin khawatir. Pusing aku mas sama dia. Nggak tahu kenapa aku jadi capek kayak gini ngadepin sikap Reno. Tapi di satu sisi aku juga khawatir mas. Dia harus kena pelajaran. Ini bukan anak kecil lagi. Dia sudah harus lebih mengerti. Kita juga nggak bisa manjain dia kayak gini. Kita harus lebih tegas. Aku tahu kalau kamu nggak tega sama dia. Tapi mau sampai kapan, Bu? Kita harus ambil tindakan. Mungkin kamu benar mas. Aku harus belajar tega sama anak aku. Aku mau dia berubah jadi anak yang lebih baik. Aku nggak mau kalau sampai dia jadi anak yang gagal karena kita. Demi anak kita harus belajar tega, Bu. Nanti aku pikirkan caranya ya. Mungkin ada cara yang baik buat semua ini tanpa harus bikin anak kita jadi trauma. Aku mau Reno bisa berubah jadi anak yang bisa berpikir kalau pendidikan itu penting. Aku juga mau dia jadi anak yang gak nakal lagi. Tapi semua itu jangan sampai ada kekerasan ya mas. Tenang aja, Bu, aku pasti mikirin semuanya secara matang. Sekarang kamu tidur aja ya, biar aku yang nungguin Reno di sini. Kamu dari tadi siang belum istirahat lo mikirin Reno. Gimana aku nggak mikirin dia, Mas? Aku khawatir banget sama dia. Kepala aku rasanya mau pecah kalau udah ditelepon sama pihak sekolah. Ya, makanya sekarang kamu istirahat, biar aku yang nungguin Reno. Ya udah, aku duluan ya, Mas. Aku gak bisa kalau cuma diam-diam aja kayak gini. Aku harus bertindak, tapi aku juga gak boleh ngegambah. Aku harus cari cara yang tepat biar semuanya aman buat Reno. Ren, lu gak mau balik? Ini udah malam loh. Atau lu mau nginep di rumah gua? Nanti aja deh, gue masih males buat pulang ke rumah atau ke rumah lo. Gue masih betah di sini. Pikiran gue lagi mumet banget nih. Males kalau harus ke rumah. Gue lebih ngerasa nyaman di sini. Lo jujur deh sama gua. Sebenarnya lo itu punya masalah apa sih sama orang tua lo? Gak mungkin kan kalau lo tiba-tiba kayak gini. Aneh aja buat gue. Gue cuma gak suka sekolah aja. Banyak orang yang ngeremehin gue dan mandang gue sebelah mata. Cuma karena gue gak bisa di salah satu mata pelajaran. Heran gue sama guru. Kenapa cuma karena satu pelajaran aja gue harus dipandang sebelah mata? Oke, gue tahu gue nggak bisa matematika, nilai gue selalu kecil, tapi nilai yang lain masih gede kok. Bahkan nilai olahraga gue paling tinggi, tapi gue dianggap orang paling bodoh di sekolah. Anak yang pandai matematika berasa kayak anak paling jenius yang harus diagung-agungkan. Kenapa coba? Gue bisa ngerasain gimana rasanya jadi lu. Tapi menurut gue ya, kayaknya lu emang harus omongin ini dia ke orang tua lu. Jangan sampai lu yang rugi. Sekarang aja lu jadi kayak gini kan. Ya elah, kayak lo nggak aja. Lu juga sama kan kayak gue, suka bolos. Ya seenggaknya gue nggak sesering lo. Semua tiarap, angkat tangan. Ada apa ini pak? Kita nggak salah pak. Tolong jangan tangkap kita. Kalian itu anak-anak nakal ya, bolos sekolah, terus jam segini malah main, bukannya pulang. Pak, kita nggak main kok pak, kita belajar. Iya pak, kita lagi kerja kelompok. Tolong jangan tangkap kita ya pak, kita masih anak-anak loh. Justru karena kalian masih anak-anak, makanya kita tangkap. Ngapain coba tengah malam ada di sini, bukannya di rumah tidur belajar, ini malah keluyuran. Kalian itu harus ditertibkan. Ayo ikut kami. Pak, tolong pak, jangan bawa kami. Kami bukan anak yang nakal pak, tolong. Aduh, anak-anak ini nakal banget sih. Reno, ini apaan sih? Seriusan nih kita dibawa sama mereka? Kalau kita diculik gimana? Terus kita mau dibawa kemana nih? Motor gue juga gimana? Tenang aja, paling juga cuma ditakut-takutin. Nanti juga kita dibawa pulang ke rumah kita. Kalau soal motor gue nggak tahu.
Tapi gue takut Ren, kalau orang tua gue tahu kita ada di sini, nanti mereka pasti marah. Gue nggak mau dimarahin sama orang tua gue. Diam, kalian ini dari tadi berisik aja. Kalian gak akan pergi ke rumah. Kalian akan kami bawa ke satu tempat untuk disiplinkan. Maksudnya apa ya Pak? Salah kita apa? Kita nggak berbuat kejahatan kok. Kita nggak mencuri, nggak begal, nggak tawuran. Kenapa kita dibawa? Karena kalian anak-anak yang nakal, bolos sekolah. Kalian ini harusnya bersyukur karena masih bisa sekolah. Banyak anak-anak di luar sana yang tidak bisa bersekolah, tapi mereka ingin. Kenapa perasaan aku jadi ada yang aneh ya? Kenapa tiba-tiba keinget sama ibu dan ayah? Kita cuma pengen healing aja kok Pak. Kita tuh mumet di sekolah, soalnya cuma gitu-gitu doang. Saya mengerti karena saya juga pernah ada di posisi kalian, tapi saya tidak sampai bolos. Jenuh itu wajar nak. Kalian tinggal cari cara biar sekolah itu jadi asik. Nomor 47, telat 10 detik, push up 200 kali. Sekarang, saya sudah bilang jangan ada yang telat, tapi masih ada yang telat. Ini sebagai bentuk disiplin kalian. Gila sih, ini tempat apa sih? Jangan mengeluh, lakukan saja. Setelah ini kalian boleh istirahat. Nanti akan ada sarapan bersama dan juga penyuluhan. Jangan sampai telat. Gimana latihan perdana ini? Gila, ini pertama kalinya gue kayak gini, berasa kayak orang baru olahraga. Tapi emang bener kan, kayaknya gue mulai suka deh di sini. Bisa-bisanya lo bilang kayak gitu. Ini kita berasa kayak disiksa, tahu nggak? Itu karena lo belum buka mata. Coba deh lo buka mata dan nikmatin setiap pelatihan yang ada di sini. Kita dapat teman baru, belajar disiplin. Yang gue rasain selama di sini terbayar. Disiplin itu kalau kita ngerjainnya dengan senang hati, semuanya bakalan ringan. Gue nggak tahu kalau itu. Gue belum pernah nemu ketenangan apapun di sini. Lagian kenapa sih kita ada di sini? Emangnya orang tua kita nggak nyariin? Gue sih yakin mereka udah ngasih tahu orang tua kita. Mungkin karena program ini bagus buat orang tua, jadinya ya kita dibiarin buat di sini. Lo tinggal nikmatin aja apa yang ada di sini. Gue yakin setelah itu lo pasti bakalan ngerasa senang. Udah yuk kita mandi. Apa bener ya kalau gua harus buka mata gua? Mungkin adanya gue di sini adalah hukuman karena gue suka bolos sekolah. Tapi apa ibu sama ayah nggak khawatir gue ada di sini? Woi buruan, ngapain masih di situ? Nanti nggak kebagian lo. Sumpah gue kesel banget. Ini siapa sih yang di dalam? Lama banget. Nggak tahu apa kalau banyak yang ngantri. Sabar, namanya juga di barak. Ya pasti ngantri lah. Oke, ini baru permulaan. Gue nggak boleh kebawa emosi. Wajar kok kayak gini. Nanti juga terbiasa. Woi, bisa diem gak? Gue baru masuk ya. Jangan kayak gitu. Dia baru aja masuk loh. Jangan kayak gitulah. Kita saling menghormati aja. Maksud lu apa? Ngetok-ngetok kayak gitu? Gak punya mata lo? Tadi gue baru aja masuk. Kalau gue udah masuk 1 jam, baru lu ketok-ketok kayak gitu. Udah Ren, jangan berantem. Nanti yang ada kita dihukum. Lu gak mau kan kalau kita dihukum? Dia yang duluan. Lo lihat kan gue baru aja masuk. Masa udah diganggu aja sih? Iya, sekarang lo masuk lagi aja. Udah banyak yang ngantri. Jangan ada yang suka ganggu orang yang lagi mandi. Gue laporin kalian ke instruktur. Sumpah gue nggak nyaman di sini. Gimana caranya kita keluar dari sini ya? Lu tahu nggak? Gue nggak tahu Ren. Gue sih udah mulai nyaman ya. Jadi nggak ada beban sih di sini. Dibikin enjoy aja. Ah lo mah nggak asik. Masa gitu sih? Ya terus mau gimana? Kalau pikiran kita cuma pulang dan pulang, kita nggak akan nyaman di sini. Yang makan ngomong, push up semua. Gue nggak kuat. Gue mau pulang. Sabar. Mungkin sebentar lagi kita bisa keluar dari sini. Lu tinggal nikmatin aja. Gue kangen rumah, kangen ibu sama ayah. Gue mau pulang nggak? Lo udah bilang kayak gitu puluhan kali. Oke, gue tahu lo nggak nyaman di sini, tapi bisa kan lo sabar? Caranya lo bisa nyaman di sini apa sih? Gue lihat-lihat lo itu suka banget di sini. Gue aja males di sini. Kenapa lo semangat gitu? Hahaha, gue senang karena ini pengalaman baru buat gue. Banyak teman. Kita lebih banyak menghabiskan waktu buat hal-hal yang positif. Kita juga jadi lebih disiplin. Gue kalau di rumah sepi Ren, mending di sini aja lah. Coba lo jangan mikirin pulang terus. Gue tahu lo itu emang mau pulang, tapi coba deh nikmati setiap detik yang ada di sini. Gue yakin lo pasti bisa nyaman di sini. Ya udah, gue tidur duluan ya. Gimana caranya gue ngelakuin itu semua? Sudah 1 bulan kalian di sini. Saya berharap kalian bisa mendapatkan pelajaran yang berharga. Gak mungkin kan kalau kalian tidak mendapatkan pelajaran apapun. Saya ingin kalian bisa berbicara pengalaman kalian selama di sini. Nomor 47, tunjukkan laporan perkembanganmu. Saya ingin berubah. Saya ingin pulang sebagai anak yang lebih baik. Saya nggak mau jadi anak nakal lagi. Saya udah kapok. Jadi anak yang disiplin itu lebih enak ternyata daripada anak yang suka bolos.
Bagus, itu yang saya mau. Kalian bisa mendapatkan pelajaran yang berharga dari sini. Bukan kami yang mau mengekang kalian atau membatasi apa yang kalian lakukan, tapi kami hanya ingin memberikan kalian pelajaran yang berharga. Izin menambahkan, saya sudah berjanji pada diri saya sendiri untuk tidak akan bolos lagi. Saya juga akan lebih berbakti kepada kedua orang tua saya. Anak-anak, saya tahu kalian menginginkan hidup yang bebas. Nah, harus kalian ingat, dewasa nanti hidup tidak akan sesederhana itu. Banyak yang harus kita hadapi di depan sana. Kalau kalian hanya memikirkan kesenangan semata yang bersifat sementara, saya yakin kalian pasti akan tersesat. Gue senang lo bisa berubah cepet kayak gini. Bahkan lo doang sih, gue juga. Kita jadi banyak banget pelajaran di sini. Iya lo bener. Gue yang awalnya cuma mikirin pulang dan ngerasa nggak nyaman di sini, tapi lo bener, kali ini gue buka mata dan nikmati setiap momen di sini. Gue kan mau pulang terus, sekarang malah nyaman di sini. Sampai kamu mau pulang ya? Pengen pulang sih tetap ada, tapi gue juga bakalan kangen sama tempat ini. Hari ini kita pulang, gue nggak sabar mau pulang ke rumah. Gue mau makan masakan ibu. Tapi kita juga bakalan kangen sih di sini. Banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil. Bener banget, kita jadi lebih disiplin juga. Saya senang kalian bisa berubah jadi lebih baik kayak gini. Terima kasih sudah bawa saya ke sini ya Pak. Saya sekarang jadi lebih ngerti. Iya, sama-sama. Kalian hati-hati ya pulangnya. Saya duluan. Alhamdulillah nak, akhirnya kamu pulang juga. Gimana selama kamu di sana? Aku sehat Bu, banyak banget pelajaran yang aku dapatkan. Ibu ayah maafin aku ya, aku udah bikin kalian jadi susah. Aku janji gak akan jadi anak yang nakal lagi. Ayah senang kamu bisa berubah. Ceritanya nanti aja ya di rumah. Sekarang kita pulang. Iya gak, pulang bareng sama Bu aja. Gak usah Om, Ren, saya nanti dijemput kok. Kalian duluan aja. Ya udah kita duluan ya. Semoga ini awal yang baik. Gue juga harus minta maaf sama ibu dan ayah. Banyak dosa banget gue. Aku harus jadi anak yang rajin dan disiplin. Gak boleh bolos-bolos lagi. Akhirnya kamu balik juga, Ren. Gimana di sana? Seru gak? Seru kok. Di sana gue jadi punya banyak teman, banyak pengalaman, banyak deh pokoknya. Sekarang kamu gak akan bolos lagi kan? Ya enggak lah. Kalaupun gue nanti ngerasa jenuh lagi, gue bakalan cari cara biar kelas tuh rame dan bikin nyaman sampai gue nggak perlu bolos lagi. Kamu benar-benar udah berubah ya. Pertahankan ya kayak gini. Kamu jangan bolos lagi. Iya, aku tahu kok. Aku juga mau belajar yang baik buat masa depan nanti. Wih, omongannya udah masa depan aja nih. Haha, benar-benar udah berubah ternyata. Harus dong. Ya udah, aku duluan ya. Seneng deh kalau ada anak bermasalah terus dikasih solusi buat dia gak bermasalah terus. Aku setuju, aku juga sadar satu hal, anak yang nakal itu pasti ada pemicunya, baik internal ataupun eksternal. Tapi biasanya sih internal, itu sebabnya peran orang tua sangat penting buat anak. Setuju.